Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman media yang udah hadir kemari. Terima kasih juga buat Mas Monty, Bang Rano, Tante Lid, semua teman-teman yang ngebantu film ini berjalan dengan lancar. Bang Monty, kebetulan aku sama Bang Monty ini ngefans, sama Tante Lid ngefans, sama Bang Rano ngefans. Jadinya kenapa film ini mau dibikin suami untuk emak? Sebenarnya konsepnya itu ide ceritanya dari emak dikembangbiakan, di ini lagi apa beduk ngomong Dikembangkan, didiskusikan lagi untuk di-develop lagi. tuh bagus tuh, kan pintar. Makan juga aku berat ya. Gitu. Gimana Bang Monty ini? Terima kasih banyak sebelumnya Bang Monty deh, ceritain lebih tahu ceritanya deh. Gimana Bang Monty? Diceritakan. Ya, jadi kalau secara cerita sendiri, ide cerita pasti dari tim CMI, lalu kita sama-sama di sini kita tadi bahasanya Bedah ke develop. developer. Dikembangkan. Jadi setelah nanti ada kalimat itu, gue tinggal diem gini ya. Dibedah dan di develop sama kita rame-rame di sini. Ceritanya sih simple, balik ke komedi drama, dan itu kan kebetulan kita dapat dua legendnya di sini dari drama komedi, Om Rano sama Tante Lydia, untuk bagaimana Tante Lydia sebagai ibunya dari 5 anak-anak rusuh ini, 5 anak berbeda. 5 anak berbeda ayah, mencari ayah yang keenam. Yang pasti kita nyoba untuk menghadirkan lagi 2 era drama komedi. Jadi yang era baru ini diwakilkan oleh anak-anaknya Mak ini, lalu digabungkan dengan drama komedi yang nostalgic, yang saat itu adalah jaya-jayanya film Indonesia dari 2 legend kita di samping. Kita juga berharapnya ada transfer ilmu ya Mas, antara pemain dari yang senior ke junior. Mungkin kurang lebih gitu. Ada tambahan lagi mungkin dari Mak? Ya ceritanya sih tentang cinta-cintaan, drama komedi remaja ya. Kalau misalkan dramanya cinta-cintaannya benar kata Bang Monty tadi, dari Tante Lid sama Bang Rano. Kalau yang sekarang ini Susan Same sama Bang Budina. Ya gitu aja sih teman-teman, kita minta doanya, mudah-mudahan film ini banyak penontonnya deh. Amin. Mungkin dari Bang Rano sama Tante Lydia. Oke, pertama saya ucapin terima kasih malah nih sama si Mak Vera nih. Jadi kalau buat saya memang agak khusus nih. Ini saya dihubungin kira-kira Oktober tahun lalu melalui Suti. Saya pikir pertama kali bercanda Bang. Ini bercanda bener nih, serius. Kapan? Nanti. Habis kebetulan kalau nanti saya sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Artinya ini kebetulan lagi nunggu MK ya, diajak emak syuting, ya udah ketemu lagi nih sama junior-junior. Dan kebetulan ketemu lagi sama si Empok nih. Wah, saya bilang nih kayaknya Mak Vera nih ada sesuatu tujuan nih. Dan begitu baca ceritanya cukup menarik, baca ceritanya menarik. Dia punya anak dari 5 suami, anak beda-beda, lihat aja yang begitu. Sorry, saya anaknya yang iya makanya, bukan ya? Bukan. Bukan. Beda, Jadi beda. artinya cukup menarik sebagai sebuah cerita. Ya mudah-mudahan ini bisa. Ketemu sama masa mudanya gimana? Benar, ketemu masa muda. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif tontonan nanti. Mungkin itu saja. Ini semacam reuni ya Bang ya, udah 30 Ini reuni, saya mungkin ketemu Mbak Lydia ini udah hampir 30 tahun ya. Ya dulu kita bikin sinetron judulnya Kau di Atas Aku di Bawah. Itu drama rumah tangga juga. Itu juga cerai tapi satu rumah. Saya tinggal di atas, dia tinggal di bawah. Jadi saya kalau mau keluar rumah mesti turun tangga lewat genteng. Nah, jadi ini tiba-tiba kalau dapat cerita ini lagi. Wah, ini benar-benar kayaknya memang Mak Vera tahu nih kisahnya nih. Mungkin itu. Iya, senang sekali ya karena pengalaman baru buat saya. Suami 5 meninggal semua. Kayak aib kutukan. Udah terusan cari yang satu lagi. Pokoknya seru banget ceritanya. Lihat ini anak pertama saya. Oke. Bapak kamu orang apa, Nak? orang Betawi. Betawi. Kalau ini anak kedua saya. Bapak kamu orang apa? Orang Ambon. Ambon. Jelas. Ini anak saya yang ketiga. Bapaknya orang? Glodok. Ini anak saya keempat.
Jawa. Jawa. Nah, ini anak saya kelima. Siapa bapak kamu? Orang apa? Orang Australia. Serius? Kok kamu nggak boleh? Orang Australia jemurannya di atas kayak kanguru kan. Nah, inilah anak-anak kita dan anak-anak cariin jodoh buat mamanya. Gitu. Saya mungkin agak GR nih. Tadi saya katakan saya dihubungi emak itu melalui syuting bulan Oktober tahun lalu. Sampai dia bilang kalau Rano nggak main, cerita ini nggak jadi. Saya bilang, apa bener? Jadi waktu kemarin dihubungi lagi, saya bilang, oh serius ini Sud? Serius? Ya udah. Jadi artinya, ya saya minta maaf ya, mungkin saya orang lama. Ini bahasanya yang namanya reading cuma sehari kita. Karena serius sekali. Nah langsung syuting ini artinya serius. Nah artinya apa? Ini satu kebanggaan saya setelah saya hampir 10 tahun vakum di film. Apalagi udah lama nggak ketemu Lydia. Dan sekarang anak-anak juga udah punya potensi yang luar biasa ya. Kita sebagai senior, ya mungkin apa yang bisa kita bagi kepada anak-anak, inilah momennya. Itu aja sebetulnya. Kalau saya ya tadi itu ceritanya untuk saya menarik ya, tantangan baru buat saya, dan yang tidak kalah pentingnya saya dipertemukan sama Rano Karno. Nah ini alasannya. Mas Monty, ada kesulitan nggak sih meng-hire orang-orang tua ini? Karena udah kelamaan kan maksudnya loh. Tidak ada kesulitan karena yang meng-hire bukan saya. Enggak, tapi saya yakin juga kalau udah selevelnya Om Rano sama Tante Lydia sih, kalau mereka udah niatin ikut itu pasti Komit. justru kita yang beruntung karena mereka komit pasti. Kirain badannya udah mulai pada kaku gitu. Enggak, loh. tapi mungkin aku tambahkan. Seakan-akan kita diberikan waktu untuk terlibat sekali. Skenario ini beberapa kali revisi. Dan makanya saya bilang, wah ini kayaknya lebih bagus yang sini yang sana. Nah ini kan udah terlibat, bukan hanya ya bahasanya, bukan hanya kita dikontrak sebagai pemain, tapi kita juga diberikan kesempatan terlibat untuk apa ya, cerita ini kita. Karena mungkin apa, ya kita sudah berumah tangga dan Lydia sudah sama, tapi belum terima gitu. Jadi pengalaman itu kita berikan sebagai bahan masukan dari skenario ini.